Kali ini kembali cerita Doni, tapi ini yang part 2. Jadi kalau yang pertama kan cerita Doni ketemu pocong. Kalau yang kedua ini Doni ketemu hantu cewek. Kalau dibilang kuntilanak juga bisa, cuman kalau dibilang kayak sundul bolong juga bisa, karena belakangnya itu bolong gitu kan. Jadi kejadiannya tuh nggak lama dari kejadian Doni yang ketemu pocong. Karena kan udah aku bilang dari awal kalau Doni itu walaupun ngalamin kejadian kayak gitu tuh dia nggak kapok, tetap aja dia kayak jalan malam minggu sampai malam gitu kan. Nah, berikut ceritanya. Jadi ini lagi-lagi kejadiannya malam minggu. Doni nongkrong nih, masih nongkrong di tempat temen yang biasa. Udah kali ini Doni pulangnya jam 12. Tepat jam 12 dia pulang nih, karena dia ngerasa kan kalau jam 1 kayaknya lebih angker dan mengalami kejadian yang kemarin itu kan. Jadi dia pulang lah jam 12. Jadi rumah temannya Doni ini kan kayak di pusat kota, jadi kalau jam segitu masih ada lah orang, lumayan rame lah gitu kan. Dan pas itu Doni pulang lah sendiri kayak biasa. Cuman biasanya Doni tuh pulang kan lewat jalan raya yang rame gitu kan. Nah malam itu tuh dia tuh kayak mau lewatin jalan raya tapi yang agak sepi gitu, kayak jalan pintas gitulah gitu kan. Nggak tahu karena dia mau cepet atau apa gitu kan, tapi dia tuh kayak kepengen aja lewat jalan itu. Di jalan itu tuh memang masih banyak kayak lahan-lahan kosong dengan pohon-pohon tua gitu loh di tengah. Jadi di bagian tengah jalan itu memang ada kayak kebun kosong, ada satu pohon tua yang pohonnya tuh kayaknya udah kayak ratusan tahun lah gitu kan, gede banget pohonnya tuh, kayak udah sampai 10 meter atau puluhan meter lah, kayak nggak 10 meter juga, kayak 20 meter gitu tinggi lah gitu kan. Nah Doni lewat lah jalan itu. Ngelewatin jalan itu tuh awalnya biasa aja, nggak ada perasaan kayak merinding atau apa gitu kan, nggak ada. Pas ngelewatin pohon itu lagi-lagi motornya Doni ini mogok. Karena Doni ini udah kejadian sebelumnya kan, dan lagi-lagi tuh deket masjid. Jadi di dekat pohon itu, di dekat tanah kosong itu emang ada masjid juga. Cuman kali ini kan Doni ngeh nih. Kalau yang si pocong kemarin kan Doni nggak ngeh. Doni mikirnya orang mau sholat subuh, padahal itu masih jam 1 kan. Nggak mungkin kan orang sholat subuh jam 1. Tapi kalau yang ini kan, kali ini Doni ngeh nih. Ini dia pulang baru jam 12. Terus dari rumah temennya itu baru cuma beberapa ratus meter gitu kan, baru kayak 200-300 meter. Jadi masih dekat dengan rumah temennya. Jadi nggak mungkin dia tuh udah berjam-jam gitu kan. Jadi tiba-tiba motornya mogok nih. Dia udah keinget dong kejadian pocong itu gitu kan. Doni coba baca-baca ayat kursi, surat yasin gitu kan, yang dihafal aja sih ayat-ayat yasinnya kan panjang ya, sama doa-doa lain lah yang Doni tahu gitu kan. Motornya mogok, si Doni ini mutusin untuk nggak turun dari motor. Dia nggak mau dorong motornya gitu kan, karena dia mikir kan kayak kejadian pocong itu tiba-tiba motornya bisa nyala lagi. Jadi dia mikir kan, ini kalau motornya tiba-tiba bisa nyala lagi, dia langsung kabur, langsung ngebut gitu kan. Doni ngedorong motornya tapi pakai kaki nih, sambil dia masih di atas motor gitu kan, pelan-pelan. Tiba-tiba pandangan Doni itu ke arah kebun kosong itu sebelah kiri. Jadi kebun kosong itu sebelah kirinya si Doni. Pandangan Doni ke arah kebun kosong itu gitu kan. Nggak tahu kenapa kayak matanya Doni tuh diarahin untuk ngelihat pohon tua itu. Begitu si Doni ngelihat pohon tua itu, dia itu ngelihat kayak ada putih-putih gitu di pohon itu. Jadi dia ngelihat kayak ada sosok pakai baju putih kayak nempel di pohon itu gitu kan.
Nah si Doni ini dia udah nggak nih, ini udah nggak beres nih gitu kan. Kayaknya kali ini nih dia lebih awas aja, lebih ngeh dia gitu kan kalau ada makhluk. Tapi Doni perhatiin tuh kain putih itu yang di pohon lama-lama tuh kayak makin turun, gerak, berarti kan gerak ya. Si Doni ngeliat tuh makin turun nih, pelan-pelan makin turun. Sementara Doni ini kan dia ngedorong motor, otomatis makin deket dong dengan pohon itu gitu kan. Maksudnya makin kayak ngarah ke jalan yang di depan pohon itu gitu. Begitu Doni ngeliat, ternyata yang turun itu perempuan, rambutnya hitam, panjang banget, lurus, tapi kaku. Jadi dia itu lagi merangkak dari pohon itu kayak cicak, kepala ke bawah, kaki ke atas. Tapi yang anehnya, kalau orang normal gitu kan turun kayak gitu kan, rambut kan pasti jatuh ya ke bawah. Ya nggak mungkin juga sih orang normal bisa turun dari pohon kayak gitu. Cuman kan otomatis kan rambut jatuh ya kalau kita gayanya kayak gitu. Nah kalau ini nih enggak, rambutnya tuh nggak jatuh, rambutnya tuh tetep kayak kaku aja gitu loh. Si Doni ini kan ngeliatin nih, penasaran dia kan, ngeliatin lah dia makhluk itu yang turun dari pohon gitu kan nggak, karena gelap, ada sih lampu jalan cuman nggak terlalu terang kan, karena itu juga lahan kosong, otomatis di tanah itu nggak ada lampu, cuman ngandelin lampu jalan, jadi nggak begitu jelas. Cuma Doni ngeliat aja kayak ada perempuan rambutnya panjang. Nah, dia mulai ngerangkak. Semakin Doni ngeliatin dia, motor Doni itu semakin berat. Karena kayak gitu Doni tuh mikir udah nggak bisa nih kalau dia dorong motor pakai kakinya. Jadi otomatis dia turun. Karena dia mikir ya udah kalau dia dorong sambil lari gitu kan masih bisa nih, kalau pakai kaki tapi dia tetap di atas motor kan lebih susah gitu kan. Turun dia dorong motornya. Tiba-tiba sosok itu tuh makin dekat ke arah Doni. Dia ngerangkak tapi sampai ke bawah pun, udah sampai bawah pohon yang otomatis itu di tanah, dia tetap merangkak gitu kan. Dia nuju ke arah jalan raya yang mau dilewatin Doni. Dia ngerangkak gitu kan, akhirnya dia ngerangkak pas di depan motornya Doni. Jadi dia kayak nyebrang di depan Doni gitu kan. Doni ngeliatin dia, dan ternyata belakangnya itu bolong. Pas dia ngelewatin Doni sambil ngerangkak, barulah rambutnya itu jatuh ke samping, belakangnya itu bolong, banyak ulatnya kata Doni kan, kayak ada dagingnya merah-merah gitu, darah. Terus si makhluk itu nyebrang sampai depan Doni, dia itu ngeliatin Doni, terus dia senyum tapi matanya itu hitam semua kata Doni. Bola mata itu hitam semua, nggak ada kayak kita kan ada putihnya, ini nggak ada, hitam semua kata Doni. Bilang kan mukanya itu pucet banget kata Doni kan, terus mulutnya itu merah, bibirnya itu merah tapi lebih kayak merah darah gitu kan. Takut dong si Doni kan, kalau Doni lari nih ngelewatin dia, karena dia lagi nyebrang kan di depan Doni gitu kan. Otomatis kalau Doni lari udah pasti mau ngelewatin dia, bisa nggak gitu kan. Sementara motornya berat, jadi Doni putusin untuk dia tuh kayak mematung aja. Dia diem aja, dia merem nih, si Doni meremin matanya sambil baca ayat kursi atau ayat-ayat Al-Ikhlas lah, apalah semuanya dibaca yang dia hafal gitu kan. Mungkin sampai doa makan atau doa tidur juga mungkin Doni baca saking dia paniknya begitu kan. Jadi Doni coba merem, tapi dia tuh nggak gerak sama sekali. Dia mutusin untuk nggak gerak gitu kan. Ada 5 menitan dia kayak gitu sambil baca doa. Dia ngelihat, buka matanya, ternyata sosok itu sudah nggak ada. Dia coba periksa ke motornya, dia takut nih kejadian kayak pocong itu kan, kata si Ustadz itu pocong itu naik ke motornya gitu kan. Dia cek di motornya nggak ada. Dia dorong motornya, dia lari, dia coba lari gitu kan, tapi motornya itu masih kerasa berat. Dan ternyata si sosok itu dia belum hilang, ternyata dia itu pindah di belakang motornya Doni. Jadi tadi kalau dia pertama kan dia mau nyebrang di depan motornya Doni, kali ini dia nyebrang di belakang motornya Doni. Jadi dia tuh ketawa sambil ngeliatin Doni yang lagi lari dorong motor gitu kan.
Doni panik dong, berarti kan dia dipermainkan nih sama sosok ini gitu kan. Dia bingung nih mau gimana gitu kan. Dia coba ngidupin motornya, coba tetap nggak bisa. Terus dia coba nih ngajak ngomong sosok itu, dia udah kayak putus asa lah gitu kan. Dia ngajak ngomong, dia bilang aja kayak, aku tuh nggak gangguin kamu ya, jadi sebaiknya kamu nggak usah gangguin aku tuh cuma lewat di sini, aku nggak ngapa-ngapain, kata Doni kan. Sosok itu nyeringai aja, kayak senyum aja gitu ngeliatin Doni, tapi kan senyumnya tuh serem ya gitu kan. Tapi Doni tuh ngomong, Doni nggak mau ngeliat ke arah sosok itu karena takut gitu kan. Doni coba nunduk, tapi dia kayak motornya dia mutusin buat balik lagi ke rumah temennya, karena dia mikir kalau dia balik ke rumahnya otomatis masih jauh, bisa aja di perjalanan dia ketemu yang aneh-aneh. Jadi dia coba nih kayak mau nerobos aja lah sosok itu gitu kan, udah nekat gitu kan. Dia puter motornya pelan-pelan, dia ngelihat sosok itu nggak ada. Akhirnya dia lari, sambil lari dia coba lagi ngidupin motornya, dan alhamdulillah hidup nyala. Doni naik, Doni ngebut lagi sekuat-kuatnya gitu kan. Dan pas Doni lagi naik motor itu, Doni sempat noleh ke pohon itu, dan ternyata makhluk itu ngerangkak naik ke pohon itu lagi, sambil dia ketawa dengan suaranya kayak suara kuntilanak itu, kayak gitu. Dia ketawa kenceng, tapi yang Doni dengar itu suaranya tuh deket banget. Nah, biasanya kan kalau orang bilang kalau suaranya dekat berarti sosoknya jauh. Kalau suaranya jauh berarti sosoknya dekat. Nah, di situ tuh Doni lega nih, kayak oh berarti dia jauh gitu kan. Akhirnya Doni ngebut ke rumah temannya lagi. Sampai di rumah temannya dia ngegedor pintu rumah temannya sekenceng-kencengnya. Temannya buka pintu juga kaget gitu kan. Loh kok balik lagi, kata temannya kan. Akhirnya Doni cerita lah semuanya apa yang dia lihat tadi. Jadi temennya suruh naikin motornya ke rumah temennya, suruh nginep aja di rumah temennya. Jadi temennya si Doni bilang kalau di tanah itu dan pohon itu tuh emang terkenal angker. Jadi udah beberapa kali ada kejadian kayak orang tuh tiba-tiba hilang di pohon itu gitu kan, dicari-cari. Anak kecil sih yang banyak hilang, udah dicari-cari gitu kan nggak ketemu. Akhirnya panggil Pak Kiai, Pak Ustadz, dibaca-bacain dan ketemunya tuh di pohon itu. Padahal sebelumnya warga-warga tuh nyari di pohon itu juga nggak ada gitu loh. Jadi memang si cewek yang Doni lihat itu kayaknya memang penunggu pohon itu, dan dia memang usil, kata temannya Doni. Dia suka ngegangguin orang aja gitu loh. Dan memang Doni tuh kena apesnya karena jam-jam Doni pulang itu juga memang jam-jam dimana makhluk-makhluk itu juga lagi berkeliaran gitu loh. Itu untuk part 2 cerita Doni. Nanti kita akan lanjut part 3 cerita tentang Doni. Kali ini dia beneran ngebonceng kuntilanak dari kuburan angker.